Hai semuanya, kembali lagi dengan aku, Bima. Gimana nih selama pandemi? Masih pada sehat kan? Dan pasti harus masih pada semangat. Nah, sekarang kita akan membahas lagi tentang fondasi. Tetapi kali ini tentang beberapa jenis fondasi dalam dan bagaimana cara pemasangannya atau pelaksanaan pada pemasangannya. So, nggak usah lama-lama lagi ya. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, seperti biasa kita akan memulai dari apa itu fondasinya dulu. Jadi fondasi itu adalah bagian dari sebuah struktur bangunan yang berfungsi untuk menerima beban-beban dari struktur di atasnya dan disalurkan ke tanah secara merata. Nah, fondasi ini dibagi dua berdasarkan kedalamannya. Yang pertama itu adalah fondasi dangkal dan fondasi dalam. Fondasi dangkal ini itu adalah fondasi yang terletak atau yang dipasangkan di atas 3 meter karena tanah kerasnya itu ada di atas 3 meter. Sedangkan yang akan kita bahas metode pemasangannya itu adalah fondasi dalam. Karena fondasi dalam ini fondasinya itu ditanam lebih dari 3 meter untuk mencapai tanah kerasnya. Nah, fondasi dalam ini itu ada dua jenis, yaitu fondasi tiang pancang dan satu lagi itu adalah fondasi tiang bor atau bore pile. Fondasi tiang pancang itu merupakan bagian konstruksi yang dibuat dengan bahan dasar kayu, baja, dan ataupun beton yang digunakan untuk menerima dan menyalurkan beban-beban dari struktur di atasnya ke tanah penunjangnya atau tanah keras yang terletak pada kedalaman tertentu nih. Nah, gimana sih proses pelaksanaannya? Jadi yang pertama itu adalah mempersiapkan lokasi pemancangan. Apa sih yang dimaksud dengan mempersiapkan lokasi pemancangan? Jadi di tahap ini itu kita tuh mengetes dari si tanah lokasi ini. Misalkan tesnya seperti tes kemiringan tanah, kuat geser tanah, terus jenis tanahnya apa, agar material dan metode yang kita gunakan itu benar, serta alat-alat yang kita gunakan juga sesuai dengan tanah yang di lokasi itu. Nah, di sini kita juga harus menyediakan tempat-tempat untuk alat-alat yang akan kita gunakan. Kita rencanakan taruh di mana, terusnya tiang pancang yang akan kita gunakan dan kita simpan sebelum penggunaan itu di mana, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah si persiapan tiang pancangnya itu sendiri. Nah, maksudnya apa? Jadi di sini itu kita harus merencanakan jenis tiang pancangnya itu kita pakai itu apa, pakai bahan dasar apa, sedalam apa, dan ukurannya berapa. Itu harus kita perhitungkan di sini. Serta menyimpannya itu juga harus di lahan yang cukup pastinya, dan disusun seperti piramida dan dialasi kayu dengan ukuran 5/10. Dan penyimpanan itu harus dikelompokkan sesuai tipe, diameter, dan dimensinya yang sama.
kalau misal tiang pancang yang digunakan itu berbeda-beda untuk satu struktur. Nah, yang ketiga itu adalah persiapan alatnya sendiri untuk pemancangan ini. Nah, alat untuk memancang ini ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah drop hammer dan hydraulic static pile driver. Nah, untuk drop hammer ini itu adalah pemancangan dengan cara metode dipukul. Nah, di sini tuh penggunaan drop hammer itu bisa dibilang lebih murah dan lebih sering dipakai untuk di Indonesia. Nah, di sini tuh juga pekerjaannya ini tuh cenderung lebih lambat daripada si HSDP ini. Drop hammer ini tuh lebih mudah digunakan, lebih mudah mengatur si energi per pukulannya dengan cara itu mengatur ketinggian jatuhnya. Namun kekurangannya yang lainnya itu adalah dia tuh lebih berisik dan menimbulkan getaran. Nah, getarannya ini tuh ada kemungkinan untuk menghancurkan bangunan yang kurang kuat strukturnya di sekitar area pemancangan. Nah, sedangkan untuk yang HSDP ini atau Hydraulic Static Pile Driver ini, itu tuh pemancangan dengan metode hidrolik yang menekan si tiang pancangnya itu ke dalam. Nah, kelebihannya itu dia pertama nggak berisik, terus lebih nggak menimbulkan getaran, namun dia itu lebih mahal dan masih jarang untuk digunakan di Indonesia, serta untuk mobilitasnya itu lebih susah. Nah, yang keempat itu adalah si pemancangan si tiang pancang ini sendiri. Nah, yang pertama itu harus sudah ada set point-nya atau titik pemancangannya itu di mana. Terus setting out atau pasang semua alat untuk pemancangannya di si set pemancangannya itu. Nah, posisi tiang pancang yang akan dimasukkan ke titik atau posisi pemancangannya itu harus vertikal dan sesuai dengan yang direncanakan atau yang berada di gambar kerjanya. Pada saat pemancangan itu hanya boleh menyimpang 1% saja dari posisi yang direncanakan. Setelah sudah dipancang, sudah masuk hingga kedalaman yang ditentukan, itu tuh harus dicek dulu apakah tiang pancangnya itu patah saat pemancangan dengan cara tes digetarkan. Nah, jika satu tiang pancang tidak cukup untuk sampai ke tanah kerasnya dan harus dilakukan penyambungan, maka bisa dilakukan penyambungan. Nah, fondasi dalam kedua itu adalah fondasi bore pile atau fondasi tiang bor. Apa sih fondasi bore pile itu? Nah, itu tuh adalah sebuah fondasi tiang yang awal mulanya itu harus dibor dulu, baru nanti dia diisi atau dicor gitu. Nah, untuk proses pelaksanaan dari pemasangan bore pile ini itu ada 3 metode yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah metode kering. Nah, di mana metode ini tuh digunakan untuk tanah yang muka airnya itu sangat dalam. Jadi pada saat dibor itu
tanahnya itu nggak ngeluarin air lagi. Jadi lubangnya itu nggak keisi air, dan yang bisa itu pada saat dibor itu dindingnya itu juga nggak longsor. Seperti misalnya kalau tanahnya itu lempung kaku yang homogen. Setelah dibor itu kan kadang masih ada tanah yang jatuh, itu dibersihin, terus itu tulangan yang telah udah jadi itu dimasukin, ya habis itu dicor. Nah, itu metode kering. Yang kedua itu adalah metode basah. Nah, metode basah ini umumnya itu digunakan bila pengeboran melewati muka air tanah dan tidak memungkinkan untuk dipasang casing, sehingga longsor bila dindingnya tidak ditahan. Nah, agar lubang tidak longsor, itu tuh di dalamnya itu diisi dengan yang namanya slurry. Nah, cara yang terakhir dan paling umum digunakan itu adalah metode casing. Metode ini tuh digunakan bila lubang bor sangat mudah longsor. Nah, itu tuh bisa dipasangin casing agar menahan si pasir itu jatuh. Nah, penggunaan casing itu bisa casing permanen ataupun casing sementara yang nantinya bakal dicabut. Nah, untuk lebih detailnya tahap pemasangan si bore pile ini tuh, jadi yang pertama itu dilakukannya itu pre-boring dengan menggunakan bor jenis auger, di mana itu untuk menghancurkan lapisan tanah keras yang paling atasnya itu agar bisa si casing nanti bisa masuk. Nah, yang kedua itu pemasukan casing. Di sini tuh pemasukan casingnya itu menggunakan bantuan kren dan vibro hammer dan ditekan dengan mesin bor. Nah, setelah memasukkan casing, barulah dilakukan pengeboran dengan mesin drilling bucket bore yang berfungsi untuk menggali dan mengambil tanah dari hasil pengeboran. Nah, setelah diambil tanahnya, itu dilakukan tes koden untuk memastikan kalau si casingnya itu udah lurus di lubang bore pile-nya itu. Nah, habis dites koden, baru dimasukin keranjang besi atau tulangan besinya. Itu dimasukin pipa trainee dan corong pipa trainee. Nah, pemasangan pipa trainee dan corong trainee itu untuk mengantarkan beton ke dasar dari lubang bore pile ini, sehingga nanti si semen-semennya itu atau campuran semennya itu bisa masuk hingga ke dasar. Nah, setelah dimasukin pipa trainee dan corong trainee ini, baru pengecoran. Nah, setelah si betonnya itu udah sampai cut off level, itu tuh si pipa trainee sama corong casing dan corong trainee-nya itu bisa diangkat dengan kren. Nah, kalau casingnya memungkinkan untuk diangkat, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa ditaruh gitu.
So, segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga sehat selalu selama pandemi dan dihindarkan dari penyakit-penyakit. Sekian dari saya. Sampai jumpa.